Shalom, teman-teman yang dikasihi Tuhan, selamat datang di ibadah remaja hari ini, Sabtu 15 Agustus 2020. Sampai saat ini kita masih mengadakan ibadah dalam bentuk online. Saya berharap ini tidak mengurangi sukacita kita dalam menyembah Tuhan di Persekutuan Remaja GPID Koinonia Palu. Mari dengan penuh sukacita kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan pujian Sungai Sukacitamu. Mari kita buka ibadah dengan doa, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur karena Tuhan masih memelihara dan melindungi kami sampai saat ini. Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami, kiranya Kau memberkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, agar ibadah kami bisa berjalan dengan baik, walaupun masih dalam bentuk video. Tuhan, hanya ini doa kami di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Pembacaan kitab Mazmur saat ini terdapat dalam Mazmur 117 ayat 1-2. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan teman-teman mengikutinya dari tempat masing-masing. Mazmur 117 ayat 1-2. Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Meresponi pembacaan Mazmur ini, mari kita naikkan pujian, terpujilah nama-Mu Tuhan. Satu suara kami nyatakan
tiba saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Saat ini pelayanan firman Tuhan akan dilayani oleh Kak Franky Engka STH. Sambil mempersiapkan diri, mari kita naikkan pujian kemenangan terjadi di sini. Selamat sore adik-adik remaja GPID Koinonia Palu. Senang sekali hadir lagi Kak Angki, boleh membagikan sukacita berkat pada saat ini buat teman-teman semua yang ada di rumah melalui ibadah online kita saat ini. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, dan mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih kepadamu untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam ibadah online saat ini kami boleh berjumpa satu dengan yang lain, dan kami boleh kembali untuk membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan terus menguatkan kami sebagai anak-anak Tuhan di masa remaja kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami semua. Kami siap dengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Oke, mari kita buka Alkitab kita. Kitab Perjanjian Baru dalam surat Rasul Paulus kepada jemaatnya yang di Kolose, Kolose 3. Kolose 3 kita akan membacanya di ayat yang ke-13. Kolose 3 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Amin untuk firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita lebih jauh untuk belajar tentang firman Tuhan saat ini, tentang bagaimana kita harus mengampuni, kita
saksikan dulu sebuah video yang akan mengantar kita pada perenungan kita saat ini. We always had a choice. You had a choice when you killed my uncle. I don't, I'm sorry. I needed money. I was scared. I told you Uncle all I wanted was the car. Did you want? He said to me, why don't you just put down the gun and go home? I was just trying to help me. I saw my partner running over with the cash. And the gun was in my hand. Did a terrible thing to you. I spent a lot of nights wishing I could take it back. I'm not asking you to forgive me. I just want you to understand. I've done terrible things too. I didn't choose to do this. The only thing left to me now is my daughter. I forgive you. Iya, adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama nonton sebuah tayangan tentang film yang beberapa tahun lalu sempat dirilis dan sangat besar orang yang menontonnya. Dan kenapa saya pilih film ini? Karena ada satu muatan hal moral yang sangat luar biasa yang juga menjadi bagian dalam ayat firman Tuhan kita saat ini tentang pengampunan, seperti yang telah kita saksikan bersama tadi tentang Spider-Man atau yang kita kenal dengan Peter Parker menghadapi seorang yang sudah membunuh pamannya, orang yang dia kasihi. Meskipun di film yang pertama, di kisah yang pertama, Spider-Man pertama itu dia sudah membunuh orang yang membunuh pamannya. Tetapi beberapa tahun silam, beberapa tahun yang sudah berlalu, ternyata terungkaplah bahwa bukan itu pembunuh sebenarnya, tapi adalah si Sandman tadi, manusia pasir. Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana sebuah kisah masa lalu yang telah dia lupakan mencuat kembali, timbul kembali, dan akhirnya ia bertemu dengan sosok yang membunuh pamannya. Hal yang menariknya adalah
ketika mereka berdua bertemu, ada satu hal yang membuat Spider-Man dan Sandman tadi, manusia pasir, Peter Parker, mengeluarkan apa isi hati mereka. Ternyata dasar dari apa yang dia lakukan, si manusia pasir ini beberapa tahun yang lalu, adalah untuk menyelamatkan anak perempuannya yang saat itu sedang sakit dan sedang sekarat. Dia punya masa lalu dengan hal itu, sehingga dia tidak punya kesempatan yang lain atau pilihan yang lain, dan ia memilih jalan untuk merampok. Dan beberapa tahun setelahnya ia bertemu dengan Peter Parker. Dia punya sesuatu hal yang sangat-sangat menyakiti hatinya, yang membuat dia terus berpikir adalah dia tidak punya satu pilihan untuk berbuat kebaikan. Tetapi ketika ia bertemu dengan Peter Parker, semuanya harus terungkap. Dia mau memberikan satu kebenaran. Dia mau mengakui bahwa dia adalah pembunuh pamannya. Dia menceritakan semuanya. Tidak ada yang tersembunyi saat itu, sesuai dengan tayangan tadi. Yang dia perlukan dari Peter Parker adalah bukan hanya pengampunan yang diberikan oleh Peter Parker, tetapi juga yang diinginkan adalah pengertian dari Peter Parker. Nah, adik-adik semua, seperti yang telah kita nonton tadi, kita saksikan bersama-sama, ternyata Peter Parker pun memberikan permohonan maafnya. Dia mengabulkan sebuah permohonan yang ingin sekali disampaikan kepadanya, yang dia mau berikan kepada si manusia pasir itu, tersangka pembunuh pamannya. Dia memberikan sebuah pengampunan sambil dia berkata, saya pun pernah berbuat kesalahan. Artinya apa, adik-adik? Dia juga adalah manusia, meskipun orang menganggapnya adalah seorang pahlawan super, tetapi dia juga adalah seorang manusia yang penuh dengan keterbatasan, yang penuh dengan kelemahan, dan dia pernah melakukan kesalahan. Oleh sebab itu, dia juga menilai dirinya sendiri. Meskipun dia seorang pahlawan, tetapi juga dia pernah melakukan kesalahan. Dan atas dasar itulah dia berkata, aku mengampunimu. Menarik, adik-adik. Sama seperti kata firman Tuhan tadi yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya yang di Kolose. Dia berkata, kalau ada orang yang menaruh dendam terhadap seorang yang lain, haruslah kamu sabar. Dan terlebih lagi, mari ampunilah dia. Mari ampuni mereka yang sudah melakukan kesalahan terhadapmu. Karena apa? Karena kita harus merenungi bahwa terlebih dulu Tuhan mengampuni kesalahan kita semua sebagai manusia. Atas dasar itulah kita juga mau mengampuni orang-orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita. Mungkin baru kemarin, mungkin hari ini, atau beberapa minggu, atau beberapa bulan, atau beberapa tahun sebelumnya. Seperti kata firman Tuhan saat ini dan tayangan tadi, mari kita mau memberikan pengampunan. Kalau kita mau melihat tadi raut wajah dari Peter Parker, seorang Spider-Man, ternyata dia punya sikap kepahlawanannya itu bukan karena dari dia manusia super yang digigit oleh serangga laba-laba super sehingga membuat dia menjadi seorang pahlawan, tetapi yang membuat dia menjadi seorang pahlawan yang sesungguhnya adalah kerelaan hatinya yang memberikan sebuah pengampunan. Kita lihat tadi raut mukanya, meskipun dia sedih, tetapi dalam hatinya itu ada sebuah kelegaan. Karena apa? Karena dia mau mengampuni orang yang sudah melakukan kesalahan
di dalam kehidupannya beberapa tahun yang lalu. Oleh sebab itu, marilah kepada kita semua, adik-adik semua yang ada di rumah ataupun di mana saja, mari kita mau mengampuni kesalahan orang lain. Karena kita juga pun pasti melakukan kesalahan. Kalau kita pernah diampuni dan pasti memang kita tak selalu diampuni, maka kita juga harus rela untuk mengampuni kesalahan orang lain yang juga melakukan kesalahan kepada kita. Oleh sebab itu, mari jangan pernah jemu dan ragu-ragu untuk dapat melakukan apa yang terbaik, apa yang benar di hadapan Tuhan, termasuk kita memberikan pengampunan kita kepadanya. Oke, biarlah firman Tuhan saat ini menjadi sebuah pegangan, sebuah motivasi bagi kita untuk tetap melakukan apa yang benar, apa yang terbaik dalam kehidupan kita semua sebagai anak-anak remaja, anak-anak muda, di mana Tuhan mau supaya Injil firman Tuhan senantiasa disebarkan lewat pikiran, perkataan, perbuatan kita dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Ayo siapkan hati dan pikiran untuk berkonsentrasi menghadap Tuhan melalui penyampaian doa syukur dan syafaat kita bersama. Dengan sikap doa, mari kita menyanyikan pujian Allah Peduli. Dan doa syafaat akan dipimpin oleh Kak Franky Engka STH. Syafaat saat ini kita berdoa, mari berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih atas kasih karunia-Mu bagi kehidupan kami semua. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan dalam peribadahan kami saat ini. Terlebih lagi firman Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami sebagai orang-orang muda, anak-anak remaja Tuhan, yang mengajarkan kami untuk dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Biarlah firman Tuhan tadi menjadi pegangan dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Dan biarlah apa yang benar, apa yang baik di hadapan Tuhan,
Itu yang boleh kami lakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Berkatilah kami ya Tuhan Allah, dimanapun kami berada dan apapun yang kami perbuat. Tuhan akan berkenan menyertai kehidupan kami bersama dengan keluarga di tengah-tengah pandemi yang harus kami jalani sampai pada masa sekarang ini. Tapi kami yakin dan percaya kasih dan kemurahan Tuhan akan senantiasa hadir dalam kehidupan kami, melindungi kami, menyelamatkan kami. Dan biarlah kami terus menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan kami melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran kami dimanapun kami berada. Tuhan berkati masa remaja kami dengan segala bentuk persoalan yang ada. Biarlah kami terus bertumbuh dan kuat di dalam Tuhan melalui firman Tuhan. Dan biarlah bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami juga dapat menjadi bagian dalam proses pertumbuhan iman kami kepada Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang terus menjadi kebanggaan bagi keluarga dan menjadi sukacita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati orang tua kami, mama dan papa, saudara bersaudara, keluarga kami. Tuhan memberkati kehidupan mereka, biarlah segala tugas dan tanggung jawab yang ada di keluarga dapat kami dan orang tua kami serta keluarga kami laksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Kami percaya tuntunan melalui Roh Kudus Tuhan akan senantiasa kami alami dan kami rasakan. Dan kami dapat lakukan semuanya itu penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang kami perlukan itu semua Tuhan sediakan dan Tuhan berikan kepada kami tepat pada waktunya. Dan biarlah Tuhan juga akan memberkati kehidupan semua pengurus remaja kami, remaja GPID Koinonia Palu. Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Segala bentuk pelayanan mereka untuk melayani kami lewat ibadah-ibadah, termasuk ibadah online saat ini. Kami percaya Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan mereka semua. Dan biarlah apa yang mereka lakukan tidak akan pernah menjadi sia-sia, menjadi berkat dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih karunia Allah senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Berkatilah semua orang yang berada di sekitar kami, bahkan orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kami. Biarlah dengan hati yang tulus, hati yang penuh dengan rasa syukur, kami boleh mengampuni semua orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kami. Sehingga dengan demikian kami boleh menghadapi, boleh menjalani hari depan yang penuh harapan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kami yang datang kepadamu dalam permohonan kami, dalam ungkapan syukur kami kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman, ibadah kita telah berakhir. Tetap dengarkan dan lakukanlah firman Tuhan dalam hidup kita. Rajin berdoa dan hormati ayah dan ibu. Sebagai lagu penutup, kita nyanyikan pujian Kupandang Hari Esok. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah online kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Ya Tuhan, mohon apa yang kami dengarkan di sini bisa bermanfaat bagi kami. Indah doa anakmu, haleluya, amin. Teman-teman, kita akan masuk dalam sesi ruang organisasi yang berisi pengumuman penting
seputar pelayanan PLK Remaja GPID Koinonia Palu. Kami persilakan kepada Kak Rio Siwi yang akan menyampaikan pengumuman ini. Shalom, selamat malam. Kita masuk dalam ruang organisasi. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Kak di malam ini, yaitu kepada Kak Franky Engka, STH, yang telah membawakan firman-Nya untuk kita semua. Dan terima kasih kepada semua orang yang bertugas dalam video ini. Dan jika ada yang mau bertugas untuk minggu depan, bisa menghubungi pengurus remaja dan ketua kelas kami. See you next time. Sebagai nyanyian akhir, kita naikkan pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan.